Pertama-tama, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kesempatan untuk dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Di tanah suci Mekah Al-Mukarramah, Islam turun dari Zat Maha Agung dan Maha Sempurna, diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat untuk semesta alam. Fondasi peradaban Islam tertancap kokoh di Madinah Al-Munawwaroh dan Masjid Nabawi sebagai sentrumnya. Cahaya peradaban Islam memancar meliputi seluruh jazirah dan menggetarkan peradaban lainnya. Lembaga, fase badan manajemen, dan fase pengelola masjid raya. PPIJ menetapkan kebijakan untuk program dengan 3 klaster, yakni program lokal Jakarta 50%, program skala nasional Indonesia 35%, program berskala internasional 15%. Ini untuk sedikitnya brainstorming Pak Sofi, karena kita dari 2 lembaga yang berbeda, yang satu dunia pendidikan, tapi karena kita kejuruan gitu kan Pak ya, mau gak mau terus kita berusaha untuk mensinkronkan dengan dunia usaha, dunia industri. Dalam hal ini kami Jakarta Islamic Center mencoba untuk sama-sama kita menatap bersama bagaimana semakin ada sinkronnya antara materi pembelajaran atau praktek-praktek yang diterapkan kepada anak-anak didik kita dengan dunia kerja sesungguhnya. Tentu saja ini privacy gitu kan, tidak harus dipublish keluar, tidak harus diliput, maka kami juga harus hargai gitu kan, seperti halnya narasumber ketika dia tidak mau karena mungkin ada private, mereka punya hak menolak untuk diliput. Sama halnya dengan kegiatan. Misal kalau sifatnya internal, kita harus bersiap diri tidak menjadi ngeliput, walaupun mungkin kami melihat ini konten yang menarik gitu ya. Terus juga kita koordinasi dengan tim produksi dan teknis untuk memastikan kesiapan Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika penyelenggaraan kegiatan perizinannya sudah kami temukan, koordinasi sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya kami koordinasi dengan tim produksi dan teknis untuk memastikan kesiapan gitu ya. Ini identifikasi acara. Next. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kami lakukan persiapan dan juga perlengkapan gitu ya. Pertama, yang peralatan dan persiapan yang kami lakukan adalah peralatan kamera dan audio. Bagaimana kami memeriksa dan menyiapkan kamera, terus juga kebutuhan lain serupa tripod, mikrofon, dan juga peralatan audio lainnya gitu kan. Saramonic yang hari ini cukup simpel dilakukan gitu, kami siapkan itu. Terus juga kami selalu memastikan baterai terisi penuh dan ada juga cadangan baterai. Nah, ini biasanya kami lakukan hari H-1 di sore hari, kami sudah charge semua baterai-baterai atau yang bertugas malam agar esok semua sudah terisi penuh atau full untuk siap melakukan liputan. Lighting, karena sifatnya di indoor biasanya pencahayaan tidak selalu standar dengan yang kita inginkan, maka alhamdulillah hari ini kami punya 4 lighting yang kami punya untuk kebutuhan penambahan tadi atau pencahayaan. Nah, transportasi ketika peliputan dilakukan di luar Jakarta Islamic Center Bapak Ibu, kami memastikan kendaraan dan operasional dalam kondisi baik dan bahan bakarnya cukup, dan juga menggunakan kendaraan pribadi, cetak dan simpan resip pengeluaran untuk diajukan ke bendahara. Ini yang rutin kami lakukan ketika peliputan di luar. Nah, berikutnya Ibu, kami sedikit cerita dulu, nanti setelah itu kita akan brainstorming. Saya sangat ingin sekali kita semua sama-sama menanggapi dan memberikan pertanyaan sebagai sebuah diskusi kita ya. Nah, berikutnya kami ada proses pengambilan gambar nih Bu. Nah, dalam
pengambilan gambar, yang pertama yang harus kami lakukan adalah setup lokasi, gitu kan. Kami harus lebih awal datang dibanding peserta, pengisi acara, atau narasumber, atau bahkan panitia secara utuh sekalipun. Kami harus tampil lebih awal atau datang lebih awal karena untuk memastikan dan menyiapkan lokasi tersebut. Apakah lokasi itu besar atau kecil, indoor atau outdoor, datar atau menurun, gitu ya. Maka perlu kami untuk setup terlebih dahulu. Setelah itu, setelah lokasi kita temukan, baru kita memastikan titik-titik pengambilan gambar yang strategis, gitu kan. Kalau dalam ruangan biasanya kami selalu ada 3 kamera ini, Bu. Kamera sentral yang di tengah dan kiri kanan menyesuaikan dengan bentuk dan format acara yang sudah disiapkan oleh panitia, begitu ya. Berikutnya pencatatan. Di Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan sebuah peliputan, kami sudah harus siapkan catatan setiap segmen yang diambil dan waktu pengambilan untuk memudahkan koordinasi proses editing ke editor, gitu kan. Jadi alurnya sesuai dan tidak ada satu momen pun yang terlewat, gitu ya. Dengan catatan tersebut menjadi sebuah acuan bagi kami melakukan peliputan atau pengambilan gambar, baik juga video dan juga gambar diam, gitu ya. Nah, pada saat pengambilan gambar, kami merekam suasana acara secara penuh, gitu ya, mulai dari aktivitas, establish gedung, lingkungan outdoor, termasuk peserta, narasumber, dan aktivitas penting lainnya, gitu ya. Tapi biasanya selain ada kamera yang stay, ada kamera mobile untuk stock shoot. Secara runtutan sudah disampaikan, SOP cukup jelas, dan tentunya pelaksananya pun pasti mengikuti alur yang ada. Walaupun tadi Pak Ade sedikit menyampaikan, ya sering-sering juga terjadi, gitu ya. Misalnya seperti hasil liputan yang mungkin tercecer atau dilakukan di Malaysia. Nah, itu juga jumlah panitia yang disertakan lebih banyak lagi, lebih gemuk lagi, menyesuaikan. Tapi kami pikir ini cukup proporsional. Nah, terus juga yang sifatnya ada JEF nih, Pak. Skalanya nasional di bulan Juni. Pertama, JEF itu Jakarta International Education Fair. Dilaksanakan selama 3 hari. Nah, berarti kepanitiaan kalau kegiatan serupa ini kami juga menyesuaikan dengan jenis dan rundown kegiatan. Tentunya adalah desain komunikasi visual atau disingkat dengan DKV terkait dengan yang Bapak sampaikan tadi, khususnya penyiaran ya, SOP juga ada. Nah, sepertinya tidak hanya DKV saja, mungkin nanti karena saya sebagai kurikulum mungkin menanyakan apakah nanti bisa sinkronisasi kurikulum itu tidak hanya di DKV. Gitu ya. Ada kontennya untuk news. Kalau news itu kan pemberitaan, walaupun dikemasnya hanya dalam 1 menit, gitu ya, durasinya reels. Tapi news pemberitaan. Berikutnya sisi inspiratif. Apa nih yang mau diambil dari rangkaian tadi? Jadi kita kodein dulu, dibuatkan kode. Kalau news berarti kan berita secara keseluruhan, formatif, gitu kan. Redaksi yang dimunculkan juga formatif dan disiapkan oleh kita, voice over yang pengisi acaranya. Nah, yang berikutnya nanti apa yang ingin dimunculkan sebagai bumbu penyedap tadi. Itulah saripati yang kita munculkan tadi. Tipsnya memang harus mengetahui alur kegiatan dulu, baru kita melihat secara runut dari awal sampai akhir mana nih momen yang kira-kira cukup menarik, menggelitik atau inspiratif. Banyak hal yang dibutuhkan oleh netizen, gitu ya. Tidak selalu hal yang sifatnya inspiratif, justru yang nuansa hiburan yang terkadang melebihi dari target yang diinginkan, gitu kan. Lebih banyak diresponnya, gitu ya. Jadi makanya tim produksi itu benar-benar mengikuti acara itu dari awal sampai akhir agar lebih